Yang dirahmati Allah, ini ada quote hari Ahad. Buat story WA hari Ahad. Apa story WA-nya? Setiap hari ada ratusan ribu manusia yang meninggal di dunia ini. Tapi kalau hari ini Allah izinkan kita masih hidup, itu artinya Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi setiap hari ada ratusan ribu manusia yang meninggal dunia. Namun kalau hari ini kita masih hidup, itu tandanya Allah memberi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Share buat WA story hari Ahad. Agak keren dikit gitu WA story-nya, enggak Masya Allah, Tabarakallah. Template lama kita ganti pelan-pelan. Template ngajinya ada isinya sedikit. Ustadz maaf ya, kok ngaji jadi mohon maaf ria ya? Bukan ria. Itu nge-share, itu ria namanya. Bukan ria. Allah yang nyuruh. Kita nge-share kebaikan, Allah yang nyuruh. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah. Dan sesiapa yu'azzim yang dia membesarkan, yu'azzim memviralkan, yu'azzim meninggikan, yu'azzim meng-FYP-kan dalam tanda petik. Yu'azzim membesarkan, azim itu besar, agung, bagus sekali. Sya'airallah, syiar agama Allah. Syiar salah satunya hadis yang tadi diposting, ayat yang tadi dikirim, itu syiar. Kalimat baik, karena Nabi bilang al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimat baik itu sedekah yang paling mudah. Fa innaha mi'ataqwal qulub. Sesiapa yang suka nge-share kebaikan, itu ciri hatinya bertakwa. Dan tadi wasilahnya sebarkan kebaikan. Apa yang kita bisa sebarkan? Apa aja yang kita bisa? Lewat gadget kita, lewat phone kita, lewat apa yang mungkin ada di genggaman kita. Menurut kita sepele, video itu tidak ada yang pernah sepele. Saat dia diterima di orang yang tepat, di kondisi yang tepat, pas momentumnya dia butuh sama hal itu. Apalagi untuk yang lagi overthinking, malam-malam ngeliatin rembulan, diem, bengong aja. Stop overthinking. Jadi nanti kita singkat kepada beberapa singkatan supaya hidup kita barokah. Apa singkatannya? Pertama S. Stop overthinking. Sebenarnya gak ada yang perlu dikhawatirkan. Allah tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah, tapi 2 kali Allah berjanji. Fa inna ma'al usri yusra. Status hari Senin. Stop overthinking. Jangan terlalu berlebihan dalam mengkhawatirkan sesuatu, karena yang dikhawatirkan belum tentu terjadi, tapi saat kita khawatir berlebihan, dia mencabut kesenangan kita di hari ini. Ustadz, nanti kalau saya posting, aduh orang pada ngehina-hina saya. Itu kan udah overthinking duluan. Padahal pas posting juga gak ada yang komen. Sering kayak gitu gak? Udah overthinking dulu. Duh, nanti kalau posting ini kayaknya nyindir banyak nih, 1 RT disindir nih. Tapi ternyata pas posting gak ada yang komen. Kita kan gak butuh validasi dari manusia. Sejak kapan manusia menentukan kedudukan kita di mata Allah? Sejak kapan? Wa ma bikum min ni'matiha faminallah. Kalau kita mau lihat semua nikmat itu muaranya dari Allah, lalu kenapa kita mesti disibukkan dengan komentar manusia? Sedangkan Allah punya rumusnya. Tapi kan saya kadang-kadang tuh suka mikirin komentar orang, Ustadz. Nih pakai rumus Al-Quran surah Furqan ayat 63. Apa rumusnya saat kita dicibir, dikomentari orang,
Apa rumusnya pas orang itu nyakitin hati kita? Dalam banget Ustadz kata-katanya tuh. Nancep di sini, sakit banget. Gimana cara kita sikapin itu? Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang yang mengomentari proses kita untuk jadi yang lebih baik, mereka menghina, mencaci, memaki, membuli, menjatuhkan, maafkan dan tetaplah ucap yang baik-baik untuk mereka. Mereka nggak tahu beratnya jadi kita berproses lebih baik. Maka teman-teman berproseslah, nikmati anak tangganya satu demi satu. Jangan pernah merasa tertinggal karena Allah bisa mewujudkan hal yang mustahil dengan cara yang lebih mustahil lagi. Yang kita perlu tuh ucap yang baik-baik. Qalu salama. Ucap yang baik. Kita nggak diminta untuk saling berdebat. Sahabat Nabi ceritanya waktu itu pernah ada seorang dicaci maki. Kamu gini. Nggak enak banget didengar itu pokoknya kata-katanya. Orang ini hanya terdiam. Nabi pun ada di situ. Nabi pun diam. Lalu orang ini tiba-tiba emosi. Wajar dong. Dijelek-jelekin, dihina-hina, emosi. Terus dia bilang, kamu sejak dia ngucap itu, Nabi mengangkat badan beliau pergi meninggalkan orang itu. Jadi kelihatan kan, kita gak ada bedanya kalau kita timpali orang-orang yang menghina kita. Gak ada bedanya. Tapi kalau kita tetap diam, kita memilih untuk diam. Kelihat beda kelasnya. Yang menghina ada kabar baik. Kabar baik apa Ustadz? Kan dia menghina saya, dia ngomongin saya di belakang, dia menghina saya. Kabar baiknya kalau kita maafkan, kita dapat banyak kebaikan. Orang yang menghina kita, komentari kita di belakang, itu tanda baik bahwa hidup kita jauh di depan mereka dan mereka tertinggal di belakang. Makanya mereka hanya bisa berkomentar dari belakang. Orang yang bicaranya selalu miring karena hidup mereka gak lurus. Makanya bicaranya selalu miring. Dan kalau kita pelan-pelan mau diangkat derajatnya sama Allah, belajar memaafkan. Tapi Ustadz, dia ngata-ngatain diri saya, maafkan. Tapi Ustadz dia ngerobek harkat martabat kehormatan saya, maafkan. Tapi Ustadz dia ngerebut suami saya, ikhlaskan. Apa? Kasihkan. Kalau emang pantas dipertahankan, pertahankan. Kalau tidak, semoga Allah beri ganti yang jauh lebih baik.